saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Reza Ardiansyah, Alda Melita, dan Priantari. Di sini saya akan menjelaskan informasi pokok kue yang sudah kelompok kami buat dan menjelaskan sampel codingnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan langkah pada website kami. Di sini langkah awal dari website kami, di sini ada username, password, login, dan di sini kita harus disuruh login dulu untuk masuk ke home-nya atau untuk ke home-nya. Dan di sini pertama-tama kita harus membuat koneksi dulu untuk menyambungkan ke ke MySQL-nya, dan hostname koneksi yang bernama localhost, dan database koneksi login, username-nya root aja. Dan ini koneksi. Dan untuk koneksi untuk MySQL Connect-nya kita harus misalnya di web kita harus memberikan nama ini localhost dan username koneksi, dan langsung kita ke terus kodenya. Pertama, desainnya di sini kita menggunakan text field ya. Dan untuk teks namanya text user, dan untuk passwordnya txt-pass. Nah, untuk memanggil request on koneksi PHP, untuk memanggil koneksi ini kita harus menyambungkan dulu ke request on connection atau koneksi.php ya. Dan untuk ini fungsi exit get value string, untuk stringnya untuk menentukan value-nya, tipenya, dan definisi value-nya itu apa. Dan value untuk di sini untuk switch the type case ini text, dan panjang long integer, double, date atau definisi. Dan di sini sambung lagi ke validasi permintaan untuk masuk ke situsnya localhost nih atau database-nya. Dan di sini kita menggunakan set session. Untuk session start-nya login from action server php.self. Untuk ini akses ceknya mengecek apakah URL-nya benar atau tidak. Dan ngepost-nya itu di sini kita harus ngepost text usernya itu yang user nama dari adminnya dan passwordnya. Di sini menggunakan MD5 karena saya di localhost login itu saya membuat di sini ada edit. Di sini saya menggunakan MD5, di sini ada MD5. Jadi untuk passwordnya kita harus menambahkan MD5 dulu di sini karena. Dan ini untuk usernya di lokasinya dan login asset query. Ini printf ini untuk nge-print dari get value login user ini menggunakan teks dia. Dan untuk select username, password user. Nah, ini user ini untuk tadi yang ada di database-nya login. Misalnya login, di sini saya user. Jadi saya harus memasukkan user untuk memanggil user. Di sini. Saya di sini user untuk memanggilkan user yang udah saya buat di sini untuk nama saya, dan saya di sini membuat 2 aja. Nah, untuk login phone user, nah ini login SR MySQL ini kita harus melihat login user dan koneksinya kemana. Jika salah nanti dia akan ke error. Login usernya ini. Dan ini untuk memanggilkan mendeklarasi 2 variabel sesi dan menetapkan login username-nya dan grup-grupnya yang ada di sini. Misalnya kita mendeklarasi login sukses itu nanti akan dikirim ke login URL yang benar, yaitu location reading location sukses, yaitu atau dengan reading sukses ke home.php. Dan location gagal pilot itu masuk ke gagal.php. Nah, di sini saya akan mencoba
passwordnya salah, dia akan mengalihkan ke langsung gagal.php-nya. Dan untuk kembali ke awal lagi, kita klik aja di sini tadi. Dan jika dia benar, dia akan dikirim ke home. Ya, dan di sini masuk ke home. Nah, ini untuk tampilan depan dari website web informasi toko kue kami. Nah, di sini saya menggunakan nah, untuk navigasi ini kita men-select home-nya ini navigasi. Dan di sini ada about us, online shop, produk. Dan ini tentangnya online shopping, apa aja online shop yang bergabung dengan kami, dan ada produk-produk, gambar-gambar dari produk. Navigasi. Nah, kalau navigasi ini adanya di sebelah home atau home about us, di sini adanya. Jika di site nav, dia itu adanya nanti di sini jika kita mengecilkan layar dari browsernya, nanti dia akan muncul seperti ini. Itu namanya slide nav-nya. Dan bisa sama aja mungkin. Dan di sini untuk backgroundnya di sini kita panggil di sini max. Dan untuk ini selection about us, untuk men-select about us-nya. Dan class about scrolling itu untuk men-scroll, jadi dia bisa di scroll seperti ini. Dan ini konteks menunya toko kue about nama about tentang toko kami. Dan di sini nanti ke online shopnya. Online shop client kan kita menentukan garisnya, dan di class scroll and for center ini memberikan space kepada yang lain, jadi tidak berantakan seperti itu. Dan lanjut lagi ke produknya. Nah, di sini produk ada kelas produk sama seperti scroll. Dan row equal M3 ini untuk menentukan baris-baris dan biar tidak berantakan seperti ini. Dan kelas responsive image material box ini untuk memperbesar dia. Misalnya diklik ini di open image snippet. Nah, ini seperti ini. Dan bisa di save juga, save image. Dan seperti itu. Dan fungsi script str ini untuk memanggil yang tadi dari fungsi produknya, online shopnya, about us-nya, dan navigasi dan site nav ini, dan scroll spy. Jadi untuk misalnya kita mau klik produk, itu langsung bisa masuk ke produknya. Nah, ini untuk terakhir kotak. Di sini ada kontak.php. Untuk metode postnya di sini itu digunakan untuk mempost ke struk pembayaran di sini. Nih, untuk di sini. Lalu di nama pengirim, input type-nya itu teks. Kenapa teks? Karena di sini biar bisa diklik kayak gini. Untuk option value, pilihan itu biar di tampilan webnya itu dapat memilih beberapa option, kayak satu option sih, misalnya jenis kuenya mau pakai tiramisu, pudding cake, atau pudding cheesecake kayak gini. Lalu untuk tambahan di sini kita pakai input type radio. Kenapa? Karena di tampilan web sini tambahan itu kan ada lilin.
diklik kayak gini. Kalau emang nggak mau pakai, tinggal dibatalin. Dekornya pun sama kayak gini. Kalau nggak mau pakai dekor tapi udah terlanjur diklik seperti ini bisa dibatal. Untuk ref itu digunakan untuk di bagian back jika ingin kembali ke form. Selanjutnya kita isi daftar pesanan, nama pengirim, Alda, Milita, nama penerima, Reza Aldiansa, emailnya, alamat pengirim, nama telepon, jenis kue, puding cake, alamat lokasi pengirim, dan pesantren. Untuk tambahan kita kasih lilin dan dekorasi tulisan kita pesan. Nah, di sini keluar struk pembayaran ya. Nah, untuk struk pembayaran itu kalau memakai tambahan lilin itu akan ke input dengan harga 20.000. Kalau dekor atau tulisan itu pembayaran ke input harga kue awal ditambah dengan tambahan. Nah, tambahannya itu kena harga 20.000. Jadi nanti di hasil akhirnya akan ke input sendirinya. Terus kena ongkir juga 10.000. Nah, kayak gitu. Setelah itu, jika merasa pesanan sudah benar dan tidak ada yang salah, bisa klik kembali ke pemesanan. Jika ingin memesan ulang, isi daftar pesanan lagi. Terima kasih atas penjelasan yang telah